Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan masih senantiasa mendapat bimbingan, hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat ya, meskipun belajar dari rumah masih tetap harus semangat. Baik, untuk kali ini kita akan belajar melalui media video ya. Saya akan bagikan ini link channel YouTube. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik, tonton dengan sempurna dari awal sampai akhir, sehingga harapannya ilmu yang kita pelajari ini bisa membekas ya. Kalian bisa menyerap dengan baik sehingga kalian bisa mendapatkan manfaat, atau kita mendapatkan manfaat untuk kebaikan kehidupan kita baik di dunia terlebih kelak nanti di akhirat. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan bahas di bab 2 ya. Setelah kemarin di bab pertama kita juga sudah selesaikan melalui daring, walaupun belum ada videonya. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba dengan media video, mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami dengan metode ini ya. Bab 2 judul adalah berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Bagi yang ada bukunya, kalian bisa buka, kalian bisa pelajari, dan di sana tentu banyak pengembangan materi. Kalau yang saya sampaikan dalam video ini adalah inti atau poin-poinnya saja, kan dalam bentuk durasi yang terbatas begitu ya. Pada bagian pertama, memahami makna busana muslim dan muslimah dan menutup aurat. Sebelum kita membahas materi, kita akan sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran ya untuk bab 2 ini tentang memahami busana muslim. Setelah kalian mempelajari materi ini, maka diharapkan kalian punya pemahaman ya tentang apa itu aurat dan fungsi pakaian sesungguhnya di dalam syariat Islam. Nah, kemudian kalian bisa mengaplikasikan ya, setidaknya kalian bisa mengkritisi, ini pakaian yang sesuai dengan aturan agama, ini pakaian yang tidak sesuai dengan syariat yang ditetapkan Allah dan sebagainya. Nah, gitu ya. Kita lanjut. Makna aurat. Jadi menurut bahasa, aurat itu berarti malu ya, aib dan buruk. Nah, kata aurat itu berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Nah, jika digunakan untuk mata berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya, berarti kan gelap gulita gitu ya. Nah, kemudian pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Itu pengertian secara umum ya. Adapun menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal ya dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, yang dimaksud dengan aurat menurut hukum Islam adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu hal ini berbeda ya antara seorang laki-laki atau mukmin dan mukminah atau mukmin perempuan. Nah, kalau laki-laki auratnya itu sebatas bagian lutut ya. Jadi yang wajib ditutup itu lutut sampai pusat. Ya, meskipun secara etika kita ketika keluar rumah hanya menggunakan penutup kain yang menutupi bagian lutut dan pusat, itu sebenarnya sudah menutup aurat. Tetapi kalau secara etika kurang sopan juga kalau keluar rumah tidak menutup bagian atas atau bagian dada. Berbeda dengan perempuan ya. Kalau perempuan, auratnya adalah seluruh bagian tubuhnya ya, seluruh bagian tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali ya 2 bagian.
telapak tangan dan wajah. Dan itu pun ada ikhtilaf ya. Ada sebagian yang mengatakan wajah juga wajib untuk ditutup ya, makanya harus menggunakan khimar atau cadar dan sebagainya. Oke. Ini bisa dipahami dengan baik ya, anak-anak. Jadi aurat itu adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, next. Kemudian kita akan membahas tentang makna jilbab dan busana muslim. Ya. Ini makna jilbab dan busana muslim secara etimologi. Jadi jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar ya. Ingat, sebuah pakaian yang longgar. Nah, untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, kalau dalam bahasa Arab, jilbab itu dikenal dengan istilah khimar. Nah, jadi khimar itu istilah bahasa Arab, nama lainkan dari jilbab. Nah, itu khimar ya. Kemudian selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat perempuan ya. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita, juga untuk menutup aurat perempuan. Dikenal pula dengan istilah kerudung ya. Jadi selain jilbab itu dikenal dengan istilah kerudung. Dikenal juga dengan istilah hijab dan sebagainya. Ya, ada banyak istilah ya. Jadi kalau sudah disebut dengan kerudung, hijab, jilbab itu sebenarnya barangnya mungkin sama ya, cuman beda penyebutan atau istilah saja. Oke. Next. Kemudian pakaian adalah barang yang dipakai ya. Nah, ini pengertian secara umum. Yang biasa dipakai itu ya baju, celana dan sebagainya. Nah, itu secara umum disebut dengan pakaian. Nah, dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut dengan busana. Ya, jadi busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Ya, busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Ya, apakah dari yang bentuknya baju ataupun celana, daster dan sebagainya, pokoknya yang dipakai oleh perempuan itu disebut dengan pakaian. Kemudian pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Nah, berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya, guna untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu, guna untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Nah, ini termasuk sudah membahas tentang fungsi dari pakaian ya, untuk kemaslahatan atau kebaikan wanita itu sendiri, kemudian juga untuk masyarakat di mana ia berada. Nah, oke, lalu ayat-ayat dan hadis yang menjadikan dasar perintah untuk berbusana muslim atau muslimah, di antaranya adalah yang pertama ada dalam Quran surah Al-Ahzab ya. Al-Ahzab itu Quran surah 33 ayatnya ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala di sana menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya wahai nabi. Ya, jadi meskipun yang diperintahkan adalah nabi, ini perintah pula untuk seluruh umat nabi ya. Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbab tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi fungsi pakaian atau fungsi orang yang perempuan yang berjilbab itu adalah setidaknya dia mudah dikenali kalau dia itu seorang mukminah. Yang kedua,
dia itu tidak diganggu ya. Orang akan enggan, orang akan sungkan. Kalau orang sudah berbusana sopan, sudah berbusana yang baik, kemudian masih ada tumbuh niat untuk mengganggunya. Nah, ini adalah bukti bahwa Allah itu maha penyayang terhadap hambanya ya. Nah, kemudian lalu landasan yang kedua adalah dari hadis ya. Hadis ini bersumber dari Ummu Atiyah. Ya, dari Ummu Atiyah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk keluar pada hari Fitri. Ya, ini ada sedikit kesalahan dalam penulisan. Pada hari Fitri maksudnya adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Ya, wanita-wanita yang dipingit ya di dalam rumahnya, tidak pernah keluar rumah atau karena mungkin mau menikah dan sebagainya, biasanya dipingit begitu ya. Nah, wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Nah, aku bertanya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Ya, kemudian Rasulullah menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Nah, ini hadis riwayat Muslim ya. Betapa pentingnya ya perempuan ini mengenakan jilbab meskipun dia harus meminjam dari saudaranya gitu ya. Oke, saya kira hadis ini bisa dipahami ya. Nah, hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian bentuk penerapan perilaku mulia ya, setelah kita mempelajari tentang pentingnya busana muslim, definisi aurat dan sebagainya, maka apa sih ya atau bentuk sikap nyata dari perilaku yang bisa diwujudkan? Nah, ada beberapa hal ya. Yang pertama, sopan santun dan ramah tamah. Sopan santun dan ramah tamah merupakan ciri mendasar orang yang beriman. Jadi karakter orang beriman itu dia berlaku sopan santun ya, ramah juga. Mengapa demikian? Karena hal ini merupakan salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dan panutan. Rasulullah adalah orang yang santun, orang yang lembut perkataannya, serta juga ramah tamah perilakunya, perbuatannya ya. Nah, oke. Kemudian yang kedua, perilakunya adalah jujur dan amanah. Nah, jujur dan amanah adalah sifat orang-orang yang beriman dan saleh. Ya. Tidak akan keluar perkataan dusta dan perilaku khianat jika seorang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin ya orang yang beriman itu kemudian akan mengeluarkan perkataan yang dusta, perilakunya khianat. Nah, orang yang membiasakan diri dengan hidup jujur dan amanah, maka hidupnya akan diliputi dengan kebahagiaan. Nah, betapa tidak banyak orang yang hidupnya gelisah dan menderita karena hidupnya penuh dengan kedustaan. Ya. Dusta adalah seburuk-buruk perkataan. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah gemar beribadah. Beribadah adalah kebutuhan rohani bagi manusia sebagaimana olahraga. Jadi beribadah adalah kebutuhan rohani ya. Kalau kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik, orang lelah butuh istirahat, orang haus butuh minum, orang capek mungkin butuh rehat, orang lapar butuh makan. Tapi kalau kebutuhan rohani ya, ini juga ada asupannya. Nah, kemudian karena ibadah adalah kebutuhan, maka tidak ada alasan ya orang beriman untuk melalaikan atau meninggalkannya. Jadi kebutuhan rohani adalah ibadah. Jadi orang kalau beribadah itu sedang memberikan asupan kepada rohaninya. Orang yang beriman akan dengan senang hati melakukannya tanpa ada rasa keterpaksaan sedikit pun. Ingat ya, orang yang beriman itu kalau beribadah bukan karena dipaksa, bukan karena kondisi, bukan karena situasi, tetapi karena panggilan jiwanya yang merupakan kebutuhan dirinya. Oke. Kemudian rugi kan begitu ya. Jadi itu harus dicamkan. Oke. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu
melaksanakan kebaikan, kemudian mencegah kemungkaran. Maksud dari amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengajak ya. Mengajak itu menyeru atau memberikan perintah ya kepada orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain untuk melakukan kemungkaran atau juga bentuk kemaksiatan lainnya. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan efektif jika ia telah memberikan contoh ya. Contoh yang baik tentunya bagi orang lain yang diserunya. Jadi mengajak itu atau memerintah itu bukan hanya orang lain saja yang melaksanakan, tetapi lebih baik diawali dari dirinya kan begitu ya. Nah, tugas mulia tersebut haruslah dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Nah, ajaklah orang lain berbuat kebaikan dan cegahlah ia dari kemungkaran. Nah, baik ya, anak-anak. Saya kira sampai di sini penyampaian materi kita untuk bab ini ya. Nah, nanti untuk selanjutnya tugasnya kalian bisa buka di Google Classroom. Saya akan bagikan melalui Google Form ya. Di sana nanti ada tugas, kalian lampirkan tugas sekaligus absensi kehadiran. Nah, ingat ya, setelah kalian menyaksikan video ini kalian bisa share atau kalian bisa unduh sehingga kalian bisa lihat berulang-ulang, sehingga kalau ada hal-hal yang belum jelas, hal-hal yang belum paham, nah kalian bisa ulang kembali hingga harapannya bisa lebih paham. Nah, jangan lupa juga kalian like. Nah, gitu ya. Penting itu ya. Kalian like, kemudian kalian subscribe biar channel kita ini bisa tumbuh ya, berkembang untuk kebaikan kita insyaallah. Demikian, kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau hal-hal yang keliru, ada kekhilafan, saya mohon maaf. Akhirnya saya akhiri pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.